Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kali ini kita akan membahas kembali materi tentang keuangan daerah. Ini adalah video ke-10, yaitu tentang pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan PP 12 tahun 2019. Soal pertama. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening kas umum daerah yang dikelola oleh, maka jawabannya E. Bendahara Umum Daerah. Hal ini sesuai dengan pasal 120 PP 12 tahun 2019. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening kas umum daerah yang dikelola oleh BUD. Dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui rekening kas umum daerah, BUD melakukan pencatatan dan pengesahan penerimaan dan pengeluaran daerah tersebut. Soal berikutnya. Untuk pelaksanaan APBD, kepala daerah menetapkan pejabat berikut, kecuali, maka jawabannya D. Pimpinan Badan Anggaran DPRD. Hal ini sesuai dengan pasal 125 PP 12 tahun 2019 yang berbunyi, untuk pelaksanaan APBD, kepala daerah menetapkan pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD, pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM, pejabat yang diberi wewenang mengesahkan surat pertanggungjawaban, pejabat yang diberi wewenang menandatangani SP2D, bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu, dan pejabat lainnya dalam rangka pelaksanaan APBD. Keputusan kepala daerah tentang penetapan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan. Soal berikutnya. Dalam rangka pengelolaan uang daerah, PPKD selaku BUD membuka rekening kas umum daerah pada bank umum yang telah ditetapkan oleh, maka jawabannya C. Kepala daerah. Hal ini sesuai dengan pasal 126 PP 12 tahun 2019 yang berbunyi, dalam rangka pengelolaan uang daerah, PPKD selaku BUD membuka rekening kas umum daerah pada bank umum yang sehat. Bank umum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penetapan bank umum sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dimuat dalam perjanjian antara BUD dengan bank umum yang bersangkutan. Soal berikutnya. Rekening pengeluaran dioperasikan sebagai rekening yang menampung pagu dana untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah sesuai rencana pengeluaran yang besarannya ditetapkan dengan, maka jawabannya D. Peraturan kepala daerah. Hal ini sesuai dengan pasal 127 PP 12 tahun 2019 dalam pelaksanaan operasional penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. BUD dapat membuka rekening penerimaan dan rekening pengeluaran pada bank yang ditetapkan oleh kepala daerah. Rekening penerimaan digunakan untuk menampung penerimaan daerah setiap hari. Rekening penerimaan dioperasikan sebagai rekening bersaldo nihil yang seluruh penerimaannya dipindahkan ke rekening kas umum daerah sekurang-kurangnya sekali sehari pada akhir hari. Dalam hal kewajiban pemindah bukuan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 secara teknis belum dapat dilakukan setiap hari, pemindah bukuan dapat dilakukan secara berkala yang ditetapkan dalam perkada.
Rekening pengeluaran dioperasikan sebagai rekening yang menampung pagu dana untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah sesuai rencana pengeluaran yang besarannya ditetapkan dengan perkada. Pemindah bukuan dana dari rekening penerimaan dan atau rekening pengeluaran pada bank umum ke rekening kas umum daerah dilakukan atas perintah BUD. Soal berikutnya. Pemindah bukuan dana dari rekening penerimaan atau rekening pengeluaran pada bank umum ke rekening kas umum daerah dilakukan atas perintah? Maka jawabannya D. Bendahara umum daerah. Hal ini sesuai dengan pasal 127. Dalam pelaksanaan operasional penerimaan daerah dan pengeluaran daerah, BUD dapat membuka rekening penerimaan dan rekening pengeluaran pada bank yang ditetapkan oleh kepala daerah. Rekening penerimaan digunakan untuk menampung penerimaan daerah setiap hari. Rekening penerimaan sebagai rekening bersaldo nihil yang seluruh penerimaannya dipindah bukukan ke rekening kas umum daerah sekurang-kurangnya sekali sehari pada akhir hari. Dalam hal kewajiban pemindah bukuan, secara teknis belum dapat dilakukan setiap hari, pemindah bukuan dapat dilakukan secara berkala yang ditetapkan dalam perkada. Rekening pengeluaran sebagai rekening yang menampung pagu dana untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah sesuai rencana pengeluaran yang besarannya ditetapkan dengan perkada. Sesuai soal yang tadi ya, pemindah bukuan dana dari rekening penerimaan dan atau rekening pengeluaran pada bank umum ke rekening kas umum daerah dilakukan atas perintah BUD, Bendahara Umum Daerah. Soal selanjutnya. Penyusunan rancangan DPA SKPD dilakukan oleh, maka jawabannya C. Kepala SKPD. Karena kepala SKPD yang tahu kegiatan-kegiatan apa yang akan dibuat di SKPD-nya. Jadi penyusunan rancangan DPA-nya juga dilakukan oleh SKPD. Soal berikutnya. Pihak yang melakukan verifikasi atas rancangan DPA SKPD adalah A. TAPD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Hal ini sesuai dengan pasal 101 PP 12 tahun 2019 RKA SKPD yang telah disusun oleh Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 disampaikan kepada TAPD melalui PPKD untuk diverifikasi. Verifikasi dilakukan oleh TAPD untuk menelaah kesesuaian antara RKA SKPD dengan KUA dan PPAS, perakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya, dokumen perencanaan lainnya, capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar harga satuan, perencanaan kebutuhan BMD, standar pelayanan minimal, proyeksi perkiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya, dan program dan kegiatan antar RKA SKPD. Dalam hal hasil verifikasi TAPD, terdapat ketidaksesuaian, Kepala SKPD melakukan penyempurnaan. Soal berikutnya. Verifikasi atas rancangan DPA SKPD diselesaikan paling lambat? Maka jawabannya A. 15 hari sejak ditetapkannya perkada tentang penjabaran APBD. Hal ini sesuai dengan pasal 133 PP 12 tahun 2019. TAPD melakukan verifikasi rancangan DPA SKPD bersama dengan Kepala SKPD yang bersangkutan. Verifikasi atas rancangan DPA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diselesaikan paling lambat 15 hari sejak ditetapkannya perkada tentang penjabaran APBD. Berdasarkan hasil verifikasi, PPKD mengesahkan rancangan DPA SKPD setelah mendapatkan persetujuan Sekretaris Daerah. Dalam hal hasil verifikasi tidak sesuai dengan perkada tentang penjabaran APBD, SKPD melakukan penyempurnaan rancangan DPA SKPD untuk disahkan oleh PPKD dengan persetujuan Sekretaris Daerah. DPA SKPD yang telah disahkan
disampaikan kepala SKPD yang bersangkutan kepada satuan kerja yang secara fungsional melakukan pengawasan daerah paling lambat 7 hari sejak tanggal disahkan. DPA SKPD digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh kepala SKPD selaku PA. Soal berikutnya. Berdasarkan hasil verifikasi atas rancangan DPA SKPD, PPKD mengesahkan rancangan DPA SKPD setelah mendapatkan persetujuan dari, apa tadi jawabannya teman-teman? Ya, C. Sekretaris Daerah. Kita ulang ya, supaya teman-teman bisa lebih memahami. TAPD melakukan verifikasi rancangan DPA SKPD bersama dengan kepala SKPD yang bersangkutan. Verifikasi atas rancangan DPA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diselesaikan paling lambat 15 hari sejak ditetapkannya Perkada tentang penjabaran APBD. Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, PPKD mengesahkan rancangan DPA SKPD setelah mendapatkan persetujuan Sekretaris Daerah. Dalam hal hasil verifikasi tidak sesuai dengan Perkada tentang penjabaran APBD, SKPD melakukan penyempurnaan rancangan DPA SKPD untuk disahkan oleh PPKD dengan persetujuan Sekretaris Daerah. DPA SKPD yang telah disahkan disampaikan kepala SKPD yang bersangkutan kepada satuan kerja yang secara fungsional melakukan pengawasan daerah paling lambat 7 hari sejak tanggal disahkan. DPA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan ayat 4 digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh kepala SKPD selaku pengguna anggaran. Soal berikutnya. Pihak yang mempersiapkan SPD surat penyediaan dana adalah, maka jawabannya E. Kuasa Bendahara Umum Daerah. Hal ini sesuai dengan pasal 8 PP 12 tahun 2019. PPKD selaku BUD mengusulkan pejabat di lingkungan SKPKD kepada kepala daerah untuk ditetapkan sebagai kuasa BUD. Kuasa BUD ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Kuasa BUD mempunyai tugas menyiapkan anggaran kas, menyiapkan SPD, surat penyediaan dana, menerbitkan SP2D, surat perintah pencairan dana, memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk, mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD. Menyimpan uang daerah, melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola atau menata usahakan investasi. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan PA atau KPA atas beban APBD. Melaksanakan pemberian pinjaman daerah atas nama pemerintah daerah. Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah. Dan melakukan penagihan piutang daerah. Kuasa BUD bertanggung jawab kepada PPKD selaku BUD. Soal berikutnya. Bendahara penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaannya ke rekening kas umum daerah paling lambat dalam waktu? Maka jawabannya 1 hari. Jadi dia mesti bersaldo nihil ya. Jadi mesti semuanya disetorkan ke rekening kas umum daerah setiap hari kerja. Oke, hal ini sesuai dengan pasal 137 PP 12 tahun 2019. Bendahara penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaannya ke rekening umum daerah paling lambat dalam waktu 1 hari. Dalam hal kondisi geografis daerah sulit dijangkau dengan komunikasi, transportasi, dan keterbatasan pelayanan jasa keuangan, serta kondisi objektif lainnya, penyetoran penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat melebihi 1 hari yang diatur dalam Perkada. Setiap penerimaan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah atas setoran. Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dapat meliputi dokumen elektronik. Penyetoran penerimaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menggunakan surat tanda setoran.
Soal berikutnya. Bendahara penerimaan wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan menggunakan dokumen di bawah ini, kecuali, maka jawabannya D. Surat perjanjian pemberian hibah. Soal berikutnya. Dalam rangka rekonsiliasi penerimaan, verifikasi, evaluasi, dan analisis atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dilakukan oleh, maka jawabannya B. PPKD. Soal berikutnya. Bendahara penerimaan pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara administratif atas pengelolaan yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran melalui, maka jawabannya C. PPK SKPD. Hal ini sesuai dengan pasal 153 PP 12 tahun 2019. Bendahara pengeluaran secara administratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan UP, GU, TU, LS kepada PA melalui PPK SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Jadi secara administratif dia mempertanggungjawabkan kepada PA atau KPA, ya kan? Secara fungsional mempertanggungjawabkannya kepada BUD. Soal berikutnya. Bendahara penerimaan pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara administratif dan fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan paling lambat tanggal, maka jawabannya B. Tanggal 10 bulan berikutnya. Hal ini sesuai dengan pasal 153 sesuai dengan pasal 153 PP 12 tahun 2019. Bendahara pengeluaran secara administratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan UP, GU, TU, LS kepada PA melalui PPK SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Soal berikutnya. Berdasarkan SPD, bendahara pengeluaran mengajukan SPP kepada PA melalui, maka jawabannya C. PPK SKPD. Hal ini sesuai dengan pasal 142 PP 12 tahun 2019. Bendahara pengeluaran mengajukan SPP kepada PA melalui PPK SKPD berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD. Soal berikutnya. Dokumen yang digunakan oleh bendahara pengeluaran dalam menatausahakan pengeluaran permintaan pembayaran mencakup dokumen berikut, kecuali, maka jawabannya C. Buku inventaris BMD. Soal berikutnya. Surat permintaan pembayaran SPP terdiri atas pembayaran berikut, kecuali, maka jawabannya B. Dana alokasi khusus. Sesuai pasal 144 PP 12 tahun 2019, SPP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS. UP itu uang persediaan, GU itu ganti uang, TU itu tambah uang, LS itu langsung. Jadi SPP-nya surat permintaan pembayaran langsung.
Soal berikutnya, penerbitan dan pengajuan dokumen SPPLS dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk pembayaran berikut, kecuali, maka jawabannya E. Penyertaan modal pemerintah daerah. Sesuai pasal 145 PP 12 tahun 2019, penerbitan dan pengajuan dokumen SPPLS dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk pembayaran gaji dan tunjangan kepada pihak ketiga atas pengadaan barang dan jasa dan kepada pihak ketiga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengajuan dokumen SPPLS untuk pembayaran pengadaan barang dan jasa dapat juga dilakukan oleh bendahara pengeluaran pembantu dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA. Soal berikutnya. Dalam hal dokumen SPP dinyatakan lengkap dan sah, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran menerbitkan D. SPM, Surat Perintah Membayar. Soal berikutnya, kuasa BUD menerbitkan SP2D berdasarkan SPM yang diterima dari PA atau KPA yang ditujukan kepada bank operasional mitra kerjanya paling lama, maka jawabannya B. 2 hari sejak SPM diterima. Soal selanjutnya, dokumen yang digunakan dalam menata usahakan pertanggungjawaban pengeluaran mencakup hal berikut, kecuali, maka jawabannya A. Register pembukaan kas. Register pembukaan kas. Soal selanjutnya, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran sekurang-kurangnya 1 kali dalam, maka jawabannya C. 3 bulan. Soal berikutnya, pelaksanaan dan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dilakukan oleh, maka jawabannya C. Kepala SKP KD atau BPK PAD atau BPK PD. Hal ini sesuai dengan pasal 154 PP 12 tahun 2019. Pelaksanaan dan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dilakukan oleh Kepala SKP KD. Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dilakukan melalui rekening kas umum daerah. Dalam hal penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui rekening kas umum daerah, BUD melakukan pencatatan dan pengesahan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah tersebut. Soal berikutnya, yang tidak termasuk dalam keadaan yang menyebabkan silpa tahun sebelumnya digunakan dalam tahun anggaran berjalan adalah, maka jawabannya D. Menambah dana program dan kegiatan yang sudah tersedia anggarannya. Karena kan untuk apa lagi ditambahi dana, kadang sudah tersedia anggarannya, ya kan, jadi kan tidak perlu lagi. Sesuai dengan pasal 155 PP 12 tahun 2019, keadaan yang menyebabkan silpa tahun sebelumnya digunakan dalam tahun anggaran berjalan untuk menutupi defisit anggaran, mendanai kewajiban pemerintah daerah yang belum tersedia anggarannya, membayar bunga dan pokok utang dan atau obligasi daerah yang melampaui anggaran yang tersedia, mendahului perubahan APBD, melunasi kewajiban bunga dan pokok utang, mendanai kenaikan gaji dan tunjangan pegawai ASN akibat adanya kebijakan pemerintah, mendanai program dan kegiatan yang belum tersedia anggarannya, dan atau mendanai kegiatan yang capaian sasaran kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan dalam DPA SKPD tahun anggaran berjalan yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan. Oke teman-teman,
Demikianlah video kita kali ini. Semoga tayangan video ini bermanfaat untuk teman-teman semua dan semua teman-teman bisa lulus CPNS tahun ini. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.